ketiga. Oke, udah bisa dimulai, Fel. Selamat siang untuk kita semua. Kami dari kelompok 6 akan mencoba menjelaskan proyek paper sistem kendali yang kami buat dengan judul Two Propeller Ground with PID Controller for Stability and Performance. Nah, untuk yang pertama itu tentang abstrak. Untuk abstrak ini, pada abstrak ini memuat hal-hal atau metode-metode yang kami gunakan dalam penulisan paper kami. Nah, selanjutnya itu untuk pendahuluan. Nah, di pendahuluan ini mencakup latar belakang. Latar belakang mengapa kami membahas tentang two propeller round with PID controller. Nah, kenapa kami membahas itu? Karena menurut kami sesuai dengan yang kami teliti atau sesuai dengan yang kami pelajari, two propeller ini lebih baik digunakan karena dia menggunakan lebih sedikit daya daripada menggunakan 4 propeller, dan juga untuk kontrolnya dia lebih responsif sehingga dia tidak terlalu banyak delaynya untuk melakukan kontrol dan pergerakannya. Nah, di sini kami akan menguji 3 kontrol yang digunakan untuk drone menggunakan 2 propeller ini, yaitu P control, PI control, dan PID control. Nah, nanti kami akan menguji dari ketiga kontrol tersebut yang mana yang paling baik digunakan untuk drone 2 propeller yang kami tulis ini. Nah, untuk melihat yang mana terbaik itu mencakup dari settling time-nya dan maksimum overshoot-nya, dan juga banyak hal-hal lain yang perlu diperhatikan. Nah, untuk selanjutnya, untuk desain dan metode akan dijelaskan oleh kawan kami, yaitu Mulia. Kepada Mulia, kami persilahkan. Oke, baik. Jadi saya akan menjelaskan tentang desain dan metodenya. Jadi untuk bagian A itu saya akan menjelaskan tentang modelnya. Nah, jadi setelah kita amati dari model tersebut, itu kita akan mengetahui apa-apa saja yang dilakukan oleh benda tersebut. Nah, jadi benda tersebut itu diketahui, harus mengetahui gayanya, yaitu gaya terhadap dorongannya. Jadi pada persamaan satu ini itu untuk mencari gaya di mana F adalah gaya, KF adalah konstanta, dan omega ini itu merupakan nilai angular momentumnya. Dan untuk yang kedua itu M itu merupakan momen gayanya. Jadi dari kedua persamaan ini kita dapat membuat suatu matriks seperti ini, seperti pada persamaan ketiga, yaitu di mana matriks MB itu pada elemen atasnya itu didapatkan dari persamaan 1 dan 2, di mana untuk omega 1 itu merupakan baling-baling pertama dan omega 2 itu merupakan propeller kedua. Nah, setelah kami tentukan matriksnya, maka kita bisa menentukan transfer function-nya seperti ini. Nah, nilai-nilai transfer function-nya ini itu didapatkan dari model
model yang ada di gambar tersebut, di mana kita udah mengetahui nilai L-nya, mengetahui nilai KF-nya, dan kami juga mengetahui nilai dari KM-nya. Sehingga ini transfer function-nya. Dan apakah itu CS? Nah, CS itu adalah nilai gaya pada awalnya, yaitu persamaan nilai awalnya, sedangkan delta PWM ini itu merupakan nilai perbedaan dari nilai awal CS sama nilai akhirnya. Makanya dibuat delta PWM. Itu terus untuk delta PWM ini juga itu merupakan nilai apa namanya putaran rotasinya per menitnya. Jadi kami juga sudah membuat diagram bloknya, yaitu dia yaitu kita akan mengamati berapa sudut yang diinginkan, terus dan kita akan mengendalikannya dengan PID controller. Terus yang di sini itu merupakan dasar untuk yang baling-baling sebelah kiri dan ini yang sebelah kanan. Nah, setelah menghasilkan kecepatan pada rotor kiri dan kanan, itu dia akan memberikan feedback menuju sensor dan akan distabilkan dari awal kendali berikut. Oke, jadi ini adalah modelnya. Dan berikutnya kita akan masuki bagian B, yaitu kontrol PID berbasis Jiggers-Nichols. Nah, jadi untuk pada Jiggers-Nichols itu pada persamaan 5 itu merupakan persamaan T-nya, dan pada persamaan 6 itu merupakan persamaan Laplace-nya. Jadi di sini kita akan mencari KP, KI, dan KD-nya. Nah, setelah kita dapatkan 3 konstanta berikut, maka pada Jiggers-Nichols itu kita akan dapatkan nilai KCR sama PCR-nya. Jadi pada kode program MATLAB yang akan kami buat itu sudah kami dapatkan dan sudah kami simulasikan dan kami dapatkan nilai root locusnya seperti ini. Seperti inilah bentuk root locusnya. Fungsi grafik ini itu bisa kita dapatkan dari transfer function seperti ini. Dan setelah kita dapatkan grafik root locusnya, kita akan mencari margin stabilnya. Margin stabilnya itu biasanya memerlukan KCR sama PCR-nya. KCR dan PCR ini itu bisa kita dapatkan di kode program MATLAB-nya dari simulasinya. Sehingga seperti inilah grafiknya. Untuk KCR itu bernilai 1,37 dan PCR itu 0,537. Dan kita juga membuat tabel Jiggers-Nichols-nya untuk PI dan PID dengan nilai konstanta yang udah diketahui dengan konstanta KCR dan PCR-nya. Nah, jadi berikutnya kita akan melihat nilai Laplace-nya ya. Nilai Laplace-nya yaitu KP buka kurung 1 tambah 1 per TIS ditambah TDS dikalikan dengan nilai ES-nya. Jadi kita sudah setelah kita cari dengan
dengan simulasinya, kita akan lanjutkan bagaimana hasilnya. Jadi di sini kita sudah mendapatkan respon closed loop menggunakan P controller. Kemudian kita akan membuat tabelnya, yaitu tabel rise time, setting time, maximum overshoot, sama steady errornya, steady state error. Jadi pada masing-masing PID controller ini itu sudah dibuat tabelnya sesuai dengan persamaan di atas berikut. Nah, jadi pada gambar 6 ini juga kami sudah mendapatkan kami sudah membuat grafik respon closed loop menggunakan PI controller, dan berikutnya kami juga sudah mendapatkan grafik closed loop menggunakan PID controller. Oke. Jadi di sini saya membuat uji ketahanannya dengan gangguan impulsnya, yaitu di mana jika ada gangguan dari luar, jadi itu kami simulasikan di kode program MATLAB tersebut. Nah, jadi kesimpulannya itu setelah kita amati, ternyata untuk membuat drone dengan 2 propeller itu akan stabil jika sesuai dengan waktu yang ditentukan, dan pada pengendali pada drone 2 propeller ini juga yang kami uji itu bagaimana dia itu seimbang. Jadi untuk berikutnya ya, di referensi itu kami sudah mengambil beberapa referensi, sehingga pada kalimat berikut itu dapat kita lihat pada setiap kalimat. Setiap kalimat ini yang ditutup kurung itu merupakan referensi yang kami ambil, yang sudah kami buat di referensi berikut. Dan berikutnya kami sudah menguji di Turnitin. Di Turnitin ini kami dapatkan nilai tingkat kesamaannya itu sebesar 2%. Dan dapat dibuktikan di sini. Oke, jadi dan setelah kami simpulkan bahwasannya paper yang kami buat ini kami buat sendiri, kelompok kami sendiri, dan tidak ada kami mengambil dari sumber luar. Oke, jadi sampai di sini saja pembahasan kami mengenai proyek paper sistem kendali. Sekian dan terima kasih.